Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu yang berjudul Festival Panen Kopi Gayo sebagai media promosi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, tidak langkah yang paling utama malah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kemudian selawat bernadakan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian penghormatan saya kepada dosen pembimbing saya Bapak Muhammad Ali SAG, kemudian kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Langsung saja, tidak saya berpanjang mukadimah. Ini saya mempresentasikan hasil skripsi saya. Kemudian selanjutnya di bab 1 yaitu latar belakang, di mana Festival Panen Kopi Gayo merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap bulan September, di mana panen kopi ini dalam setahun dapat dilakukan pemanenan sebanyak 2 kali secara bertahap dengan istilah musim buah selang, yaitu pada bulan Februari hingga bulan Maret, dan musim buah besar pada bulan April hingga bulan September. Pariwisata merupakan industri yang tergolong memiliki perkembangan yang sangat pesat. Pariwisata dianggap sebagai industri yang menarik untuk dikembangkan. Mengapa? Karena mempunyai potensi yang sangat strategis dalam pengembangan perekonomian, yaitu khususnya di Indonesia. Kekayaan alam dan ragam budaya yang menjadi nilai tambah bagi upaya pengembangan pariwisata, sehingga dapat memacu pertumbuhan perekonomian, sekaligus melestarikan alam dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuan dari pengembangan dan pembangunan pariwisata tersendiri juga merupakan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan. Dengan menjaga keseimbangan terhadap aset pariwisata merupakan wujud kepedulian terhadap kualitas hidup. Di sini saya melihat potensi yang sangat besar dengan adanya kegiatan Festival Panen Kopi yang berada di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga di sini saya ingin mengangkat penelitian tentang Festival Panen Kopi, terlebih lagi dilihat dari potensi wisata dan adat istiadat yang sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas. Mengapa? Karena dengan adanya acara tersebut dan masyarakat juga mudah untuk mendapat akses media pemberitaan tentang Festival Panen Kopi tersebut. Ini saya juga ingin lebih mengetahui bagaimana cara mempromosikan kegiatan Festival Panen Kopi ini dan bagaimana untuk memajukan kepariwisataan, baik wisata budaya dan seni maupun wisata agro, khususnya komoditi unggulan kopi, dan bagaimana memberikan kepuasan bagi para pengunjung dan wisatawan, sehingga banyak wisatawan yang ingin berkunjung dan mendatangi objek wisata Aceh Tengah. Dengan ini saya mengangkat judul skripsi saya, yaitu yang berjudul Festival Panen Kopi sebagai media promosi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian berdasarkan latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah peneliti adalah bagaimana Festival Panen Kopi sebagai media promosi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian fokus penelitian saya berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian saya yaitu mengkaji bagaimana Dinas Pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mempromosikan pariwisata yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan Festival Panen Kopi ini. Kemudian tujuan dari penelitian saya yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui bagaimana Dinas Pariwisata Aceh Tengah melakukan kegiatan Festival Panen Kopi sebagai media promosi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian manfaat penelitian saya ada 2, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Di mana manfaat praktis ialah diharapkan menghasilkan omset yang meningkat bagi masyarakat sekitar, seperti penjualan kopi yang semakin meningkat, dan masyarakat luar juga tahu tentang proses pengelolaan kopi. Manfaat praktisnya yaitu
diharapkan dapat menambah keilmuan bagi peneliti serta pembaca dan juga dapat menambah referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi lainnya yang sedang mengadakan penelitian. Manfaat teoritis dari peneliti ini diharapkan bisa menjadi literatur dalam kajian ilmu komunikasi serta menambah pengetahuan teoritis tentang media komunikasi pariwisata. Selanjutnya di bab 2 yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang menjadi salah satu acuan dari peneliti dalam melakukan penelitiannya, sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu ini, peneliti menemukan penelitian dengan judul yang berbeda, namun ada beberapa persamaan dalam teori maupun metode yang digunakan. Seperti penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu satu dari skripsi dan dua dari jurnal. Yang pertama dari skripsi yaitu Syahroni Agustian 2021 dengan judul Festival Panen Kopi Gayo 2018 sebagai media komunikasi pariwisata di Kabupaten Bener Meriah. Dari penelitian di atas dapat beberapa kesamaan penelitian dengan penelitian yang sedang saya laksanakan. Ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis yang sama dan pembahasan mengenai festival panen kopi. Namun terdapat juga beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi saya, yaitu pada penelitian ini membahas lebih kepada media komunikasi pariwisata, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan ini membahas tentang media promosi pariwisata. Selanjutnya perbedaannya juga terletak pada lokasi ataupun objek penelitiannya. Selanjutnya penelitian terdahulu saya yang dari jurnal yaitu Iqbal Arisa, yaitu dengan judul Kebijakan Pemerintah Aceh Tengah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata. Persamaan penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan lokasi penelitiannya juga sama, yaitu di Kabupaten Aceh Tengah. Namun perbedaan penelitian terdahulu ini lebih meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata. Kemudian penelitian terdahulu yang terakhir saya yaitu yang menjadi referensi bagi saya dalam bentuk jurnal yaitu oleh Verni Cehawola, yaitu dengan judul Peranan Promosi dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Puso. Persamaan penelitian ini yaitu dari pembahasannya, kemudian metode yang digunakan, sedangkan perbedaannya yaitu dari waktu dan lokasi penelitiannya. Selanjutnya teori yang saya gunakan, di sini saya menggunakan teori komunikasi pariwisata. Teori komunikasi pariwisata sangatlah penting di dalam bidang pariwisata, baik pada aspek komponen maupun elemen-elemen pariwisata. Peran penting komunikasi bukan saja pada komponen pemasaran pariwisata, namun pada semua komponen dan elemen pariwisata juga memerlukan peran komunikasi, baik dari komunikasi personal, komunikasi massa, komunikasi persuasif, serta komunikasi lainnya. Dunia pariwisata sebagai kompleks produk memerlukan komunikasi untuk mengkomunikasikan pemasaran pariwisata. Dunia pariwisata sebagai kompleks produk memerlukan komunikasi untuk mengkomunikasikan pemasaran pariwisata, mengkomunikasikan destinasi dan sumber daya kepada wisatawan dan seluruh stakeholder pariwisata, termaksud membentuk kelembagaan pariwisata. Komunikasi pariwisata juga dijadikan sebagai disiplin ilmu. Komunikasi sudah berperan begitu pesat, terutama di Indonesia setelah masa reformasi. Kajian-kajian komunikasi tumbuh subur dan berkembang secara multilinier, membangun disiplin-disiplin ilmu baru untuk memperkaya khazanah disiplin ilmu komunikasi. Begin 2015. Kemudian yang terakhir di bab 3, di sini saya menggunakan lokasinya yaitu di Kabupaten Aceh Tengah.
Sumber data yang saya gunakan ada dua, sumber data primer dan data sekunder. Kemudian pendekatan penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya gunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian informasi penelitian atau informan penelitian, di sini saya menggunakan Dinas Pariwisata Aceh Tengah. Kemudian teknik analisis data, yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Mungkin hanya ini hasil presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.